Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa, untuk berbagi informasi insyaallah tentang Kabupaten Kota Layak Anak dari aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Di aspek ini terdapat 3 indikator bila ayahanda dan bunda untuk melihat apakah kabupaten kota kita itu sudah layak anak dari aspek ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa kabupaten kota layak anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Terkait dengan hal-hal yang terkait dengan apa yang kita bahas ini sangat relevan dan terkait dengan keputusan politik kita insyaallah pada tanggal 14 Februari tahun 2024, yaitu di sana kita akan memilih anggota legislatif, akan memilih juga presiden. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda coba kita telisik, kita dalami. Lalu yang paling penting adalah kita juga perlu mengetahui hal-hal yang terkait dengan Kabupaten Kota Layak Anak ini dari aspek pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Pertama adalah di sebuah kabupaten kota disebut layak anak itu dia ditandai dengan program wajar 12 tahun. Jadi harapannya anak-anak yang ada di kabupaten kota tersebut itu minimal memiliki ijazah SMA atau SMK ke atas. Jadi bagaimana ini memastikan bahwa anak-anak kita itu terakses? Nah, untuk itu kita harus pastikan program-program yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten kota kita. Kalau hari ini kita menemukan ada anak-anak yang putus sekolah, itu berarti siapa nih yang perlu kita harus ingatkan atau yang perlu kita dorong untuk memastikan ada program yang terkait dengan wajib belajar ini. Kemudian juga kita harus pastikan ada nggak program-program yang dikembangkan oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media terkait dengan kemudahan akses mendapatkan beasiswa, terkait dengan beasiswa yang akan membantu anak-anak kita itu dia terakses ke sekolah-sekolah, baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, madrasah ibtidaiyah, lalu sanawiyah, aliyah. Bagaimana nih? Apakah anak-anak kita itu mudah nggak untuk mengaksesnya? Nah, bagaimana Bunda Nuning? Masih melihatkah ada anak-anak kita yang tidak bersekolah? Lalu kemudian apa solusi bagi kalau kita menemukan ada anak-anak tidak mau bersekolah, tetapi kita harus pastikan dia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk bekal diri dia di kemudian hari. Berarti ada pengembangan pendidikan informal dan non formal, baik itu dalam bentuk paket A, paket B, paket C. Apakah di daerah ibu bapa masing-masing terakses tidak? Tapi juga yang tidak kalah penting juga bagaimana kita memastikan
ada beberapa anak yang kurang beruntung, terutama yang ada di kabupaten kota yang memiliki daerah terluar, kemudian terdalam atau tertinggal. Karena setiap anak itu dia memiliki hak konstitusi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu bagaimana Bapak Ibu untuk mendorong masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita itu anak-anaknya itu terakses ke pendidikan. Apakah hanya sampai di situ? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak lagi memiliki orang tua, terutama yang tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak, atau ada anak-anak yang karena mengalami pengabaian yang berkelanjutan sehingga mereka memiliki perilaku yang menyimpang, lalu kemudian mereka berproses di hukum, terutama yang ada di lembaga pembinaan khusus anak, baik itu dari proses awal di kantor polisi, di kejaksaan, di pengadilan. Apakah mereka dalam proses-proses itu terakses tidak dengan pendidikan? Ini juga perlu kita ketahui bersama-sama. Jadi dari panti asuhan, dari lembaga pembinaan khusus anak, kita harus tahu apakah anak-anak yang mereka sudah terabaikan, jangan sampai pendidikannya juga malah justru terabaikan atau terlupakan. Yang menyedihkan itu juga Bunda Nuning, ada anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu akhirnya mereka itu tidak mendapatkan pendidikan secara utuh, tapi belakangan ini sudah mendapat perhatian terutama di beberapa lembaga pembinaan khusus anak Bunda Nuning. Tapi tidak semua. Nah, ini juga perlu kita dorong. Ini semua tergantung siapa Bunda Nuning untuk memastikan program wajar 12 tahun. Itu tiada lain adalah bupati, wali kota. Tetapi bupati wali kota itu tidak dapat bekerja sendiri apabila tidak mendapatkan dukungan. Baik dari proses penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, dan memastikan apakah anggaran-anggaran itu terserap dengan baik, tiada lain dari lembaga eksekutif. Siapa mereka itu? Yang umurnya ini tinggal beberapa hari Bunda Nuning. Karena tanggal 14 Februari tahun 2024 mereka ini akan kita pilih. Jadi untuk itu masukkan salah satu list di dalam ingatan ibu bapa yang kemudian perlu kita pertanyakan. Ayahanda dan bunda, saat kita terpapar kampanye dari para calon-calon anggota legislatif, baik itu yang ada di level kabupaten, kota, provinsi, nasional, DPD, dan apalagi presiden. Sedangkan terkait dengan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur itu nanti bulan November tahun 2024. Tapi sebelumnya ini kita juga sangat penting untuk ketahui. Kita tanyakan satu pertanyaan. Bagaimana program atau kebijakan mereka terkait dengan program wajar 12 tahun. Nah, kalau di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu baru 9 tahun Bunda Nuning. Tapi di dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ini kita dorong 12 tahun. Kenapa? Agar anak-anak di kabupaten kota itu minimal mereka memiliki ijazah SMA, SMK atau sederajat, baik itu lulusan sekolah yang di bawah binaan kementerian atau dinas pendidikan maupun yang ada di binaan Kementerian Agama. Ini juga
termasuk juga pesantren. Sehingga anak-anak itu berharap mereka kalau semua bersekolah sampai ke level atas, itu mereka terhindar dari perkawinan usia anak. Ini menjadi penting juga. Berarti ini ibu bapak kita harus ambil bagian bersama-sama. Bagaimana kalau banyak persoalan yang hari belakangan ini anak-anak menjadi korban bullying dari sesama temannya. Itu yang kemudian di sebuah kabupaten kota ditandai kedua ini, Bunda Nuning, adalah sekolah atau satuan pendidikan ramah anak. Satuan pendidikan ramah anak ini diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian terus-menerus didorong untuk memastikan terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini perlu segera mengadaptasi karena banyak persoalan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang, Bunda Nuning, dari kasus-kasus yang kita ikuti di media sosial. Ada anak yang terendahkan martabatnya. Itu tidak lain karena sudah mulai muncul kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk terus merekam, lalu kemudian mempublikasi ke masyarakat bahwa sekolah-sekolah kita hari ini belum banyak yang menjadi sekolah ramah anak atau satuan pendidikan ramah anak atau pesantren yang ramah anak. Untuk itu ini tergantung dari ayahanda dan bunda yang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah, ke pesantren. Untuk perlu kita ambil bagian untuk memastikan, karena salah satu komponen di satuan pendidikan ramah anak itu adalah peran dari orang tua dan peran dari alumni dan masyarakat. Bagaimana memastikan sekolah-sekolah anak ibu bapak ini sudah ramah belum? Kita coba cek bagaimana dengan PAUD-nya, bagaimana dengan Raudatul Atfalnya, bagaimana dengan Bustanul Atfalnya, bagaimana dengan taman kanak-kanaknya. Apakah sudah ramah anak atau belum? Yang tahu itu ayahanda dan bunda yang ada di sekitar. Lalu yang kedua adalah bagaimana dengan SD, madrasah ibtidaiyah, di mana anak-anak kita kirim ke sana untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan dengan otomatis harus terakses ke sekolah yang benar-benar ramah bagi mereka agar bakat dan minat mereka itu berkembang. Lalu kemudian kita lihat di level SMP atau madrasah sanawiyah seperti apa, Bunda Nuning? Di situ juga sudah mulai ada level pesantren. Bagaimana dengan mereka? Di sini Bunda Nuning, transisi dari anak masuk ke usia remaja, pencarian jati diri ini meningkat. Coba kita lihat tuh kasus-kasus bullying banyak terjadi di level pendidikan ini. Tapi lebih parah lagi pada saat sudah masuk ke level SMA atau SMK atau madrasah aliyah, termasuk juga pesantren. Di sini ibu bapak kita harus pastikan apakah sekolah kita ini sekolah ramah anak tidak. Lalu muncul pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu untuk memastikan ini? Kita memiliki peran yang penting. Apa Bunda Nuning? Kembali lagi tanggal 14 Februari 2024. Jangan salah. Kalau Bapak Ibu memilih anggota Dewan
yang tidak memikirkan tentang anak kita, ya seperti kasus sekarang, muncul ada kekerasan, ada apa. Lalu kemudian presiden, presiden, lalu bupati, wali kota. Mereka-mereka ini kan nanti akan memilih siapa itu? Menteri atau akan memilih kepala-kepala dinas. Ya, kalau kepala-kepala dinas yang tidak memiliki perspektif terhadap anak, ya sekarang kejadian kita bisa lihat. Atau memilih kepala kanwil agama yang tidak berperspektif anak, ya kasus kejadian yang ada di pesantren, kejadian yang ada di sekolah, kita tinggal memetik. Nah, kita beruntung hari ini sudah mulai muncul kesadaran dari masyarakat. Kalau mereka langsung menerima video, langsung mereka viralkan, meskipun itu adalah tindakan yang tidak direstui oleh undang-undang, tetapi mau bagaimana lagi untuk mengupayakan, untuk mengharapkan anak-anak mereka itu tidak mengalami perendahan martabat dari orang lain. Nah, ini juga perlu kita dorong, Bunda Nuning. Kalau ada anak yang suka membuli temannya, itu sebetulnya cerminan dari ayah ibunya di rumah yang suka merendahkan anak tersebut, lalu kemudian cerminan kakek nenek yang tidak memperhatikan cucunya, lalu masyarakat. Tapi yang paling bertanggung jawab ini adalah tokoh agama, tokoh adat yang harus selalu turun tangan untuk memastikan. Kalau kita menemukan anak yang menjadi pelaku bullying, itu sebetulnya dia sedang mengirimkan sinyal kepada kita bahwa anak tersebut adalah korban sesungguhnya. Tapi fakta di lapangan sekarang nih, dari polisi, dari masyarakat, enak saja mereka itu segera menghukum anak tersebut. Seharusnya anak itu dirangkul, anak itu dibina, anak itu dibimbing. Tetapi yang paling penting adalah akar persoalannya. Siapa? Orang tuanya. Ini yang kemudian hilang dari perhatian kita. Kita hanya fokus kepada anak itu yang menjadi pelaku atau anak yang menjadi korban. Nah, untuk itu kesadaran ini juga perlu kita ketahui bersama-sama. Tapi yang paling penting juga terkait dengan sekolah ramah anak ini, ada hal penting yang perlu saya dorong kepada ayah ibu di rumah adalah memastikan kita perlu tanyakan ke sekolah. Apakah di sekolah ibu bapak yang kita dorong menjadi sekolah ramah anak itu, ada nggak mekanisme pencegahan terhadap kekerasan? Nah, pencegahan terhadap kekerasan ini perlu kita dorong terus-menerus. Kita harus pastikan dari seorang anak, dari penjaga sekolah, dari penjaga kantin, dari kepala sekolah, dari guru, lalu guru BP, untuk harus pastikan mereka itu memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, tapi yang paling utama adalah memiliki sikap bahwa melakukan bullying itu adalah perendahan martabat. Dengan asumsi para perendah martabat itu adalah sebetulnya mereka tidak lagi manusia sesungguhnya. Bagaimana kita harus mengembalikan mereka menjadi manusia seutuhnya? Ya tidak lain, kita harus sampaikan kita sudah ada undang-undang. Kita sudah punya peraturan pemerintah, sudah punya peraturan presiden. Lalu di beberapa daerah juga sudah punya peraturan daerah. Jadi kita perlu tanya, bagaimana program pencegahan yang ada di sekolah? Tapi yang paling penting ini yang kedua, Bunda Nening, adalah mekanisme pengaduan. Nah, pengaduan ini menjadi penting ayahanda dan bunda. Ini perlu kita latih kepada anak-anak didik kita, yaitu mengenai berani berbicara, speak up. Jadi berbicara bahwa dia adalah
mengalami korban kekerasan. Kekerasan itu ada 4 jenis bentuknya, Bunda Nuning. Pertama adalah kekerasan fisik. Apakah kita mengalami kekerasan fisik? Tidak. Lapor. Kedua, kekerasan psikis. Berkata kepada anak itu adalah termasuk kekerasan psikis. Ada nggak anak-anak ada menjadi pelaku atau korban? Harus lapor. Jadi anak-anak berani melaporkan hal itu. Lalu yang kedua adalah kekerasan seksual. Memegang bahu anak, meraba badan anak, baik anak laki maupun anak perempuan atau anak gadis, itu tidak boleh lagi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, sweet anak gadis, memanggil sembarang anak laki juga, itu sudah termasuk kekerasan. Bisa lapor. Apalagi Bunda Nuning ada menerima WhatsApp atau menerima pesan. Dengan kita menerima pesan dan pesan itu berisi sesuatu yang menggoda, itu termasuk kekerasan. Lapor. Lapornya kemana Bunda Nuning? Ini sekolah sebagai orang yang akan menerima laporan, kepala sekolah, guru yang diberi tugas atau kewenangan untuk itu harus memiliki kemampuan untuk menerima laporan. Menerima laporan, setelah menerima laporan, apa yang harus kita lakukan? Berharap ayahanda dan bunda, kalau di sekolah kita belum ada mekanisme ini, coba bentuk mekanisme pengaduan dengan penguatan guru-guru itu. Kalau menerima laporan, gurunya itu tidak menangani sendiri. Tetapi apa? Langsung dikoneksikan dengan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA di setiap daerah Bunda Nuning. Coba ketik di kabupaten ibu bapak tinggal yang sudah, apalagi yang sudah berkategori KLA, ketik UPTD PPA. Nomor teleponnya berapa? Itu kalau setiap sekolah berharap itu ada nomor teleponnya. Kalau tidak ada, tolong catat nomor ini, penting sekali. Terutama oleh ayahanda dan bunda, kita tidak kasih ruang orang itu mau merendahkan martabat anak kita dengan tujuan untuk membangun sekolah kita menjadi sekolah ramah anak. Nomornya WhatsApp 0814 kali 29 129 atau Sapa 129. Lapor di mana saja ibu bapak berada. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita itu nanti sudah nyawanya hilang atau tulang rusuknya patah, baru kita mau lapor. Ada potensi sedikit saja, kita lapor saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bunda Nuning, kita juga perlu mengundang pusat pembelajaran keluarga untuk datang ke sekolah-sekolah kita supaya setiap orang tua yang masih berpotensi merendahkan martabat anak itu, dia perlu mendapatkan materi tentang bagaimana menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang berpengetahuan tentang hak anak, dan orang tua yang memiliki pemahaman tentang anak. Ini juga penting. Ini. Coba kita cek. Pertanyaannya kembali lagi Bunda Nuning. Untuk membentuk sebuah sekolah atau satuan pendidikan ramah anak di kabupaten kota di mana ibu bapak tinggal, itu tergantung dari bupati, wali kota, dan anggota DPR yang kita pilih. Ini jadi seru nih. Jadi ibu bapak dapat 2 poin lagi. Kalau saya mau memilih calon anggota legislatif dari partai mana saja, kita harus pastikan apakah dia punya pemahaman yang utuh tentang bagaimana memastikan
anak-anak kita itu akan dilayani atau anak-anak kita akan bersekolah di satuan pendidikan yang ramah anak. Ini tergantung dari ibu bapak hari ini. Kalau kita salah memilih calon-calon atau calon wakil rakyat kita, ya udah 5 tahun yang akan datang, bye-bye. Jadi kalau ada sekolah yang tidak ramah anak, siapa yang perlu kita salahkan? Adalah ayah ibu yang memiliki hak suara. Ini perlu kita terus suarakan ini, Bunda Nuning. Lalu juga tergantung dari bupati wali kota, juga presiden. Meskipun presiden sangat luas ya, tapi bupati wali kota ini sangat penting. Dan gubernur juga kalau di level SMA SMK. Orang-orang ini kita harus pilih, harus kita pastikan mereka yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan ini. Ini tergantung dari apa yang akan kita pilih. Itu yang kedua, Bunda Nuning. Yang ketiga ini terkait dengan kabupaten kota layak anak dari aspek pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Ini yang ketiga. Adanya pusat kreativitas anak. Pusat kreativitas anak ini nanti di kabupaten kota kita, Bunda Nuning, ditandai sanggar-sanggar seni, sanggar-sanggar silat, atau yang terkait dengan peningkatan kualitas anak dari bidang kesenian maupun dari bidang olahraga. Ini harus berkembang. Nah, ini siapa ini nanti yang akan memimpin? Ini ada 2 dinas, Bunda Nuning. Ada dinas pendidikan atau dinas kebudayaan atau pariwisata, sama dinas olahraga. Kita siapa lagi nih nanti yang akan memilih? Lalu siapa nanti yang akan memikirkan penyediaan sarana prasarana ini? Siapa lagi, Bunda Nuning? Apakah ini menjadi tugas dari orang tua? Menjadi tugas orang tua. Ini tergantung dari kebijakan, tergantung dari program, tergantung dari anggaran. Untuk itu, balik lagi, saya perlu sampaikan ini menjadi penting. Lalu kemudian apalagi di kabupaten kota itu, kita harus pastikan rumah ibadah di kabupaten kota kita itu ramah anak, Bunda Nuning. Jadi dari masjid, kelenteng, gereja, pura, apalagi. Intinya semua rumah ibadah di kabupaten kota ibu bapak ramah anak. Kenapa harus ramah anak? Karena juga banyak kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak kita. Mereka pertama nih, Bunda Nuning, tidak lagi mengenal secara utuh rumah ibadah mereka sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing anak. Lalu yang kedua adalah penyelenggara atau pengelola rumah-rumah ibadah itu masih memiliki pemikiran yang membuat anak-anak itu tidak nyaman di sana. Masih ada kekerasan, masih ada perendahan martabat terhadap anak, sehingga anak itu tidak lagi cinta untuk mengenal rumah ibadah dan otomatis mengenal Tuhan dan Rasulnya. Ini menjadi penting. Untuk itu bagaimana ini? Perlu kita dorong setiap rumah ibadah di mana di sana ada anak untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah anak. Terutama anak-anak itu kan pingin dia mendapatkan akses terkait dengan informasi yang berhubungan dengan yang menciptakan dan yang mendapatkan pesan. Dan mengenal Allah, mengenal Rasul,
mengenal para sahabat. Jadi banyak materi nanti bisa didapat oleh anak-anak di sana. Otomatis dengan guru, ustadz atau pendeta atau yang memberikan layanan di sana itu benar-benar sangat respon pada anak-anak. Sehingga anak-anak itu jatuh hati untuk selalu datang ke rumah ibadah. Juga sekarang Bunda Nuning, dengan adanya fasilitas digital, di rumah ibadah juga kalau boleh mereka terakses dengan fasilitas itu, sehingga mereka itu tidak mencari di tempat lain yang memberi peluang untuk mereka terakses dengan informasi-informasi kekerasan, informasi pornografi, informasi intoleransi. Karena sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Apalagi di rumah ibadah itu juga ada ruang konseling, ada ruang mediator. Lalu intinya anak-anak di sana itu mereka merasa diterima, mereka merasa dirangkul, tapi yang paling penting mereka merasa mendapatkan fasilitas yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka menjadi individu yang berkualitas. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Ibu bapak, kemungkinan besar di rumah ibadah itu anak-anak berkembang dari aspek keseniannya, dari aspek olahraganya. Nah, yang ini juga harus ibu bapak perlu identifikasi, terus mulai perlu kenali apakah di kabupaten kota kita ada nggak event-event yang terjadwal, event di bidang olahraga maupun event di bidang kesenian. Karena anak-anak kita dorong ke sanggar, anak-anak kita dorong ke tempat-tempat pelatihan, anak-anak kita dorong ke berbagai fasilitas untuk pengembangan diri dia dari aspek kesenian maupun aspek olahraga. Ini kan ujung-ujungnya itu mereka pingin mengukur sudah sampai di mana kualitas pelatihan yang mereka lalui selama ini. Kalau tidak ada event terjadwal, akhirnya mereka tidak ada ruang ekspresi. Seperti di beberapa daerah itu Bunda Nuning, ada itu kelompok-kelompok yang dari olahraga bela diri, itu mereka habis dikukuhkan, lalu kemudian dibully oleh lawan lain, itu mereka ekspresikan dengan tawuran. Coba kebayang Bunda Nuning, kalau di sebuah kabupaten yang sudah layak anak itu atau kota yang sudah layak anak, event itu sudah dimulai dari tingkat RT, yang juara RT naik ke tingkat RW, dari tingkat RW naik ke kelurahan, juara kelurahan naik ke kecamatan, juara kecamatan naik di tingkat kabupaten atau kota. Kebayang nggak Bunda Nuning? Kehidupan anak-anak di sana itu tidak ada yang tersia-siakan. Mereka latihan terus, mereka terus meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tapi yang paling penting, mereka ada ruang untuk mengekspresikan secara teratur. Jadi agenda-agenda itu menjadi penting, sehingga apa yang dikehendaki oleh negara di mana setiap rumah melahirkan anak-anak yang berkualitas itu benar-benar akan terukur. Tapi itu semua Bunda Nuning hanya akan sebatas pembicaraan kalau itu tidak dituangkan di dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan itu kalau tidak bisa terwujudkan kalau itu tidak masuk ke dokumen kebijakan, tidak masuk ke dokumen penganggaran. Kembali lagi ke pertanyaan semula lagi, ini untuk membangun daya kritis ayahanda dan bunda adalah siapa nih yang akan berkepentingan atau siapa yang menentukan ini semua? Tiada lain anggota legislatif yang akan kita pilih dan anggota eksekutif, baik itu presiden
gubernur, bupati yang insya Allah kita akan jumpai mereka itu pada tahun 2024. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembicaraan hari ini. Semoga ayahanda dan bunda, kakek nenek, bapak ibu yang mendengar siaran ini tergugah, dan kemudian ini terus kita sebarluaskan, lalu terbangun sebuah kesadaran seorang pemimpin yang akan kita pilih, baik itu dari aspek legislatif maupun dari eksekutif, itu mereka-mereka yang jujur, kemudian tidak korupsi, tapi yang paling penting mereka memiliki perspektif terhadap anak. Demikian Bunda Nuni. Masya Allah, keren banget ya, Ikhwan Akhwat. Jangan lupa Februari 14 tahun depan adalah saat yang sangat menentukan bagaimana masa depan atau kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh oleh anak-anak bangsa ini. Dan kalau wajar tadinya 9 tahun jadi 12 tahun, keren juga ya. Wajib belajar. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya Pak Hamid ya? Siap. Dari Imam di Citerep. Pak Hamid, daerah mana yang sudah masuk kategori layak anak nih? Terus perubahannya tentang anak-anak ini di wilayah kota anak itu seperti apa ya? Baik, terima kasih. Terkait dengan Citerep itu berarti di Jawa Barat sih. Jawa Barat, di Bogor ya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu salah satu kabupaten yang mendapatkan kategori atau anugerah kabupaten layak anak. Tetapi dari tahun ke tahun dia selalu turun. Itu karena pemimpinnya korupsi. Nah, itu juga siapa yang salah pilih? Siapa yang memilih bupati sekarang pengganti. Jadi bupati-bupati yang dipilih itu rata-rata berakhir di sukamiskin yang ditangkap oleh KPK. Nah, ini berarti ayahanda dan bunda, ini menjadi satu hal penting. Daerah kita itu disebut layak sudah anak, ramah anak atau layak anak. Kita coba dari aspek tadi. Apakah kabupaten kita itu anak-anak kita mudah nggak bersekolah? Nah, kalau mudah itu berarti dia lolos untuk wajar 12 tahun. Iya. Tapi apakah programnya itu hanya sampai di SMP? Nah, bagaimana dengan SMA, SMK? Itu gubernur, peran dari kewenangan gubernur. Apakah di daerah kita gubernurnya memberi kemudahan untuk anak-anak kita terakses ke sekolah itu? Nah, kalau kemarin terkait dengan zonasi bermasalah, nah berarti siapa itu yang perlu kita koreksi? Jadi ibu bapak, cara mengoreksi pimpinan-pimpinan kita itu 5 tahun. Jadi kita koreksi. Iya. Mau pilih atau tidak? Nah, jadi soal kebetulan gubernur itu terpilih, tapi kita tidak memilih. Nah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Nah, untuk itu kita harus. Lalu yang kedua, apakah sekolah di mana anak-anak kita itu sekolah ramah anak? Tidak. Sederhana, sekolah ramah anak itu juga ditandai dengan Bunda Nuning. Lihat, apakah ayah ibunya mengantar anaknya ke sekolah itu pakai helm atau tidak? Nah, kalau tidak pakai helm, nah, itu orang tua yang paling buruk di dunia, yang mengajarkan anaknya untuk melanggar aturan negara. Kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemerintah. Aturan pemerintah dilanggar, bagaimana? Dan akhirnya kalau anak ini dia menjadi individu yang besar, pas ditegur oleh polisi, dulu saya ke sekolah diantar oleh papa tidak pakai helm, sekarang bapak mau ingatkan saya. Ingatkan dulu orang tua saya. Nah, untuk itu coba cek. Apakah sekolah-sekolah kita, apa ini? Anak SMP sudah boleh bawa sepeda motor tidak? Kalau ada yang seperti itu sekolah tidak ramah anak. Itu kenapa menjadi seperti itu? Itu berarti bupati atau wali kotanya memilih kepala dinas perhubungan tidak kapabel. Itu sederhana itu kalau kita mau cari. Jadi
Lalu kemudian bagaimana dengan Kapolresnya? Kapolresnya menunjuk kasat lalu lintasnya juga tidak optimal. Jadi ibu Kait-mengkait bapak ya. saling mengkait. Jadi tidak hanya dari orang tua, ini juga peran dari orang-orang yang akan kita pilih. Jadi kalau salah memilih pimpinan, anggota legislatif juga tidak lagi mau peduli. Malah justru dia antara anaknya juga lawan arus. Sama saja. Jadi ini poin penting. Cara mengoreksi sederhana ya. Kalau kita mau pingin kabupaten kota kita layak anak atau kota kita layak anak, bagaimana kita segera mengkoreksi orang-orang ini? Cara mengkoreksinya sederhana. Setiap 5 tahun, apakah kita akan memilih orang-orang yang sesuai atau yang merugikan? Bisa jawab ya? Iya, 14 Februari masih lama, jadi cari tahu terlebih dahulu siapakah gerangan sosok-sosok yang peduli. Sayangnya sosok yang peduli nggak ada di dalam daftar pilih, misalnya. Kita Tapi cari di kita Google. cari lagi, ya oke. Baik, kita lanjut ke Mbak Nida di Cibinong. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Bagaimana mengembalikan kenormalan anak yang sudah terkena bully? Pertanyaan kedua, orang tua tersangka atau pembuli ini dapat tindakan hukum nggak? Karena kan orang tua lagi yang berpengaruh. Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Jadi ibu bapak, kalau kita menemukan anak kita korban bullying, ini menjadi penting. Langsung kita ajak anak itu untuk berrekreasi. Rekreasi tidak harus ke tempat-tempat yang mahal. Kita ajak dia makan bersama, lalu kemudian kita diskusi 4 mata. Apa yang perlu kita diskusikan? Tahu nggak apa yang perlu kita upayakan agar kamu ke depan tidak lagi menjadi korban bullying? Yang kamu upayakan, coba nanti bersama bunda untuk mempublikasi apa yang menjadi keunggulan kamu. Jadi kalau keunggulan anak kita matematik, kita publikasi ke seluruh dunia bahwa anak kita hebat di matematika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tahu nggak, orang yang membuli kamu itu sebetulnya dia tidak sadar bahwa kamu itu adalah manusia. Coba bayangkan. Dan juga kamu perlu sadari bahwa orang yang membuli kamu itu, coba dia kalau sadar dia sebagai manusia, tidak akan berani mau merendahkan martabat manusia ciptaan Allah. Yang berani merendahkan martabat manusia itu di dunia hanya satu, yaitu iblis. Saat disuruh oleh Allah malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, ada satu yang tidak mau bersujud. Apa itu? Iblis. Jadi kalau kita ketemu ada yang orang suka membuli, merendahkan orang lain itu, dia sebetulnya iblis. Kalau ada iblis, ngapain kita lawan? Cuma kita harus yakini. Ada satu ruang yang bisa kamu upayakan, boleh membalas, tetapi ciri sebagai seorang muslim adalah memaafkan lebih utama. Jadi kamu maafkan orang yang membuli kamu. Lalu yang ketiga, ini kita dorong kepada anak kita. Yang tahu tentang diri kamu hanya kamu sendiri dan Allah. Jadi kalau ada orang yang mau membuli kamu, itu langsung keluar dari mulut kamu atau dalam hati kamu. Kasihan ya orang yang membuli aku ini. Coba kalau dia tahu bahwa aku ini adalah manusia lalu hebat di matematika, kemungkinan besar anak itu yang akan membuli kita kalau dia butuh bantuan untuk PR matematika, lalu kemudian dia pernah membuli kamu, dia tidak berani lagi meminta bantuan. Tapi kalau coba kamu tahu, coba kalau dia tahu bahwa kamu hebat di matematika, kemungkinan besar dia tidak bakal akan membuli kamu. Itu penting. Terus yang kedua, bagaimana dengan orang tua yang menjadi pemilik anak yang pelaku bullying? Ini ibu bapak, kalau ada orang tua seperti itu, coba kita kembangkan program di sekolah adalah program parenting. Jadi kita
undang semua. Lalu siapa nih yang narasumber yang perlu kita undang untuk meningkatkan kapasitas orang tua? Pertama, coba identifikasi di antara orang tua murid kita, ada nggak yang polisi? Ada nggak yang psikolog? Dua orang ini, tambah satu lagi. Ada nggak orang tua murid kita itu yang berlatar belakang hukum? Kita undang 3 orang ini yang kemudian mengisi kelas parenting. Jadi tidak harus mengundang narasumber dari luar. Manfaatkan orang tua yang ada di sekolah kita yang berlatar belakang pengetahuan di bidang hukum, di bidang polisi, dan di bidang psikolog. Sehingga setiap orang tua memiliki pengetahuan yang sama dengan kemudian memiliki asumsi yang sama bahwa orang-orang yang menemukan ada anak pelaku bullying itu bersumber dari orang tua yang melakukan pengabaian kepada anak tersebut. Pengabaian termasuk di sini adalah Bunda Nunia adalah melakukan kekerasan pada anak tersebut. Demikian. Baik, kita lanjut kembali sekarang dari Mbak atau Ibu Mariam di Kuningan. Pak Hamid, dengan beredarnya maraknya video bullying, ada juga kasus di Cilacap di mana tersangka si anak tersebut sudah diamankan dan korban juga sudah dirawat di rumah sakit. Yang ingin saya tanyakan atas kejadian ini Pak Hamid, ada nggak sih dari Lembaga Perlindungan Anak tindak lanjut atas maraknya pembulian ini? Dan bagaimana pula dengan anak yang menjadi tersangka? Ada nggak sih tempat rehabilitasi untuk mereka? Mudah-mudahan ada hukum yang bisa melindungi atau justru menghukum anak tersebut. Memang banyak ya, kemarin anak SMP membuli temannya, sementara disaksikan oleh teman-teman yang lain, gak ada yang nolongin tuh, misalnya seperti itu. Oke, bagaimanakah gerangan Pak Hamid? Baik, Ibu Bapak, Mariam. Ibu yang ada di Kuningan. Sekarang yang kita harus bangun kesadaran baru itu adalah Ibu adalah bersama-sama kita bergandeng tangan mengupayakan pencegahan. Pencegahan itu apa saja? Antara lain kita menyebarluaskan pertama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kalau boleh ambil di Google. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Kita ambil itu. Satu lagi undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Ada satu lagi undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Kalau boleh Ibu bersama masyarakat kita unduh undang-undang itu, lalu kemudian kita coba sebar luaskan ke masyarakat supaya setiap orang itu dia punya pengetahuan yang tentang sama itu ya. Bagaimana memastikan anak-anak kita itu tidak mengalami kekerasan atau tidak menjadi pelaku kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi coba cari nomor telepon UPTD PPA di kabupaten kota di mana Ibu tinggal. Tolong cari nomor telepon itu. Dari nomor telepon itu akan menjadi modal awal bagi kita kalau mengetahui ada anak-anak yang menjadi korban atau ada anak menjadi pelaku, kita sampaikan ke sana. Itu nanti di sana Bunda ada tim yang akan menangani. Terutama di sana ada manajer kasus yang bagaimana kalau ada korban kekerasan itu harus mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, lalu mendapatkan layanan lain, itu harus kita juga pastikan. Lalu yang kedua, nomor telepon WhatsApp tadi. Nomor
08111129 Iya. Kalau kita ada kasus, kita lapor ke sana. Jadi supaya anak itu segera ditangani, baik itu korban maupun itu pelaku. Terkait dengan korban, sudah ada UPTD PPA yang akan menjadi satu unit yang segera dibangun di setiap kabupaten kota. Nah, untuk itu kembali lagi kesadaran politik kita ya, memilih calon-calon legislatif. Lalu bagaimana dengan pelaku? Pelaku akan ditangani oleh ibu bapak. Dia akan segera ditangani oleh polisi. Nah, polisi itu juga tidak hanya bekerja sendiri. Dia akan bekerja sama dengan UPTD PPA, Bunda Nuning. Karena di UPTD PPA ada psikolog, ada penasihat hukum. Terus kemudian dia akan bekerja sama dengan dinas sosial yang memiliki pekerja sosial yang juga sudah terlatih. Lalu kemudian tidak cukup di situ, Bunda Nuning, ada di Balai Pemasyarakatan ada Bapas. Nah, orang-orang ini yang akan membantu polisi untuk menggali, menelusuri kenapa anak ini kok berani dia menjadi seperti itu. Lalu kemudian ini yang terakhir, kita bangun kesadaran bersama-sama. Kalau kita menemukan ada orang yang berani membuli, anak itu segera kita rangkul. Kita tidak beri ruang dia untuk membuli lagi yang lain. Dengan cara menenangkan dia, tidak melakukan hal yang serupa yang dia lakukan kepada anak kita misalnya. Karena kalau ada anak-anak yang berani membuli, itu sebetulnya dia sedang mengirim sinyal kepada kita, ayah, ibu, guru, bapak, ibu, orang tua, bantu aku yang selama ini adalah korban kekerasan. Jadi anak yang membuli itu tidak terjadi hari itu. Itu berproses karena diawali oleh perendahan martabat, kemungkinan oleh ayah ibunya, atau kemungkinan oleh kakek neneknya, atau kemungkinan oleh masyarakat, atau oleh tontonan, atau oleh media. Nah, ini menjadi penting. Jadi dengan kita merangkul anak ini, membuat dia tenang, membuat nyaman, lalu dia terbangun kesadaran pada diri dia, insya Allah dia mendapatkan cahaya dari Allah dan memiliki kesadaran, oh ternyata apa yang aku lakukan ini adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, coba kalau ibu membalas anak tersebut, kita akan dimasukkan menjadi pelaku. Bagian dari pelaku. Untuk menjawab ini semua, Bunda Nuning, negara telah membuat sebuah undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Itu adalah cara negara untuk menyelamatkan anak tersebut. Prosesnya, Bunda Nuning, ke kantor polisi itu adalah alternatif terakhir. Yang utama adalah penyelesaian antara keluarga korban dengan keluarga pelaku untuk mencari titik temu. Kenapa ini bisa terjadi? Berharap semua anggota masyarakat itu punya satu suara. Ini semua karena pengabaian kita. Yang hari ini tidak ada pengakuan dari setiap anggota masyarakat yang kemudian mengakui bahwa ada anak pelaku bullying, ini adalah pengabaian kita. Nah, ini tidak ada. Jelas ya. Jadi penting. Ke kantor polisi itu alternatif terakhir. Jadi tolong bantu. Polisi banyak urusannya juga. Jaksa banyak urusannya untuk nangkap yang korupsi. Bullying ini negara sudah ambil bagian. Nah, ini penting juga kita harus tahu. Untuk itu tambahkan satu undang-undang yang perlu ibu bapak baca. Pertama, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Lalu yang kedua ini, Bunda Nuning, ya, Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Apa? Masih cukup? Belum. Tambah satu lagi. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Hukum
pidana. Dengan kita memiliki pengetahuan seperti ini, berharap tidak ada lagi kasus-kasus serupa, supaya kita juga memiliki kesadaran hukum, bukan hanya yang berlatar belakang sarjana hukum yang berpengetahuan tentang undang-undang, tetapi setiap kita anggota masyarakat harus tahu. Untuk itu, kumpulkan semua undang-undang itu di handphone kita hari ini. Iya. Demikian. Terima kasih banyak, kita sudah ada di penghujung. Yang jelas ya ikhwan akhwat, bahwa kita harus mempersuasi anak-anak kita untuk mau berbicara dan berani melaporkan apapun. Itu adalah bagian dari kepedulian kita. Kalau tadi undang-undangnya sudah dicatat, nomor teleponnya perlu diulang nggak? Oke, 08, kemudian satunya 4 kali, 29 129. Itu yang bisa Anda hubungi, atau bisa seperti yang sebelum-sebelumnya ke Sapa 129. Pak Hamid, terima kasih banyak untuk segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita betul-betul peduli di tanggal 14 Februari nanti, karena biar bagaimanapun juga orang-orang yang memiliki kuasa itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana ke depannya. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua, orang dewasa dalam lingkaran anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih Pak Hamid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.